Tapi nyong nek Melayu aja ditinggal ya. Kalau kita ngelihat lari itu sekarang sudah jadi industri, Mas. Orang-orang FOMO akan lari. Kayak sekarang kan banyak nih, kayak istilah pelari culture atau... Oke teman-teman, hari ini kita lagi jalan-jalan ke Seruling, Mas. Ini biar kelihatan ini Seruling, Mas. Padahal ini di studio loh. Kita bersama dengan Mas Sugeng dan Mbak Raisa. Siapa? Mbak Ayun, iya. Nah, kita kenalan dulu nih. Dari saya? Oke, sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya... Sini aja. Saya Sugeng Witrianto. Kalau di komunitas jadi ketuanya Banjarnegara Runner. Tapi masih ada penanggung jawab. Jadi buat nemenin teman-teman kayak lari bareng, latihan bareng gitu aja. Oke. Terus Mayun? Halo Mas, sebelumnya seperti yang sudah diinformasikan tadi ya. Aku Raisa. Raisa apa, Mbak? Raisa apa-apa. Aku Ayun, teman-teman juga biasanya manggil aku Ayun. Kalau di Banjarnegara Runners, aku ada di bagian di sesi acara-acara gitu. Jadi kalau misalnya ada event-event, biasanya kayak ngedirect atau bantuin kesana kesini gitu-gitu. Kita hari ini ngobrol soal lari sih, Mas. Aku terakhir lari itu pas Kartini Run kemarin. Itu belum lama banget. Di sini alun-alun. Iya, yang alun-alun. Oh iya. Itu juga apa ya? Iya. Sebelumnya berapa tahun nggak pernah lari. Jadi kalau kita amati sekarang ini sering banget tuh ya event-event lari. Terus kalau di medsos itu banyak pelari yang istilahnya pelari culture, pelari yang katanya FOMO aja, terus yang pelari udah jadi gaya hidup. Memang fenomenanya seperti itu atau gimana sih? Mas Sugeng dulu mungkin ya. Kalau situasi sekarang memang mungkin seiring ya trennya orang gaya hidup itu udah macam-macam ya stylenya mereka. Nah, salah satunya tren buat hidup sehat. Nah, salah satunya orang ngambil itu olahraga lari gitu, di tengah banyaknya olahraga. Nah, efek itu jadi berimbas ke si larinya sendiri. Nah, kalau kita ngelihat lari itu sekarang sudah jadi industri, Mas, sudah jadi industri. Jadi orang tuh ngejar lari sebenarnya ada yang enggak, ya sehat itu bonusnya dia dapat sehatnya. Tapi kalau ada yang FOMO atau apa trennya sekarang tuh banyak banget. Mulai dari ada yang lari itu karena dia memang goalnya pengen sehat, ada yang goalnya itu ke style, kayak sekarang kan banyak nih kayak istilah pelari culture atau apa, itu kan hubungannya sebenarnya ya mereka nggak peduli dia lari, ada yang namanya kayak pace cepet berapa gitu kan, mereka nggak peduli. Mereka lebih mementingkan style. Ternyata lari tuh nggak cuma soal cepet-cepetan atau ngos-ngosan, itu ternyata ada sisi lain ya, salah satunya lewat lifestyle gitu-gitu, lewat stylenya itu, fashion gitu. Sekarang itu banyak juga banyak ditonjolin gitu. Kalau dari Mbak Ayun sendiri termasuk yang pelari culture yang FOMO apa memang dari dulu memang udah hobi lari? Kalau dari dulu sebenarnya sih karena lari itu udah jadi makanan sehari-hari ya. Karena kan atlet gitu kan sebelumnya. Atlet jadi dulu jadi malu. Atlet silat. Iya, jadi kan kayak kalau misalnya lagi nggak latihan, pasti sorenya ya lari. Terus pagi juga lari, terus sering berjalan waktu kayak setelah SMA ada kayak daftar atau kayak ngikutin organisasi yang mengarah untuk misalnya kayak ikatan dinas, mau jadi ke polisi, mau jadi kan harus lari. Jadi kayak lari itu udah kayak makanan sehari-hari. Terus seperti yang dibilang tadi, kefomoan orang-orang. Menurut aku seneng sih sebenarnya sih kalau orang-orang FOMO akan lari. Menurut aku senang bagi aku karena jadi orang tuh banyak aware akan
kesehatannya ya. Karena orang lari itu ada yang buat healing, terus ada yang tadi buat style, buat fashionnya, buat silaturahmi juga kalau zaman sekarang ya. Karena kan banyak sekali juga kayak klub-klub lari di mana-mana, terus event-event lari, jadi banyak teman, banyak saudara gitu-gitu sih. Jadi kefomoan ini nggak jadi masalah. Menarik sekali ya, kalau FOMO nggak masalah. Terus lari udah menjadi industri. Kalau dulu kan banyak yang ngomong olahraga paling murah ya lari. Nggak bener. butuh apa-apa, ibaratnya nggak ada sepatu, outfitnya bebas, ibaratnya bangun tidur terus lari. Pakai baju tidur aja nggak apa-apa ya. Juga bisa. Tetap. Iya bener. Cuma kalau sekarang jadi industri, selain tadi untuk silaturahmi, style dan sebagainya, ternyata juga bisa nggak murah juga ya. Bisa nggak Iya, murah. betul. Tergantung orangnya. Coba ditanyakan ini ya. Ya kalau sekarang memang ya murahnya sebenarnya bukan masalah murah dari kita compare-nya harga atau apa Iya, ya. Kalau betul. harga hobi apapun kalau ditekuni pasti udah apalah sih yang nggak ini kan, sepeda atau apapun sama aja. Nah pada prinsipnya murahnya tuh lebih ke simpelnya. Lari tuh ya kita mau lakuin dimanapun bisa gitu, nggak cuma di aspal. Bahkan sekarang kalau yang saya tekuni ada lari yang namanya lari trail run, itu ya medannya kita malah nggak butuh aspal, kita di trek apapun bisa dilariin, pantai, gunung ataupun itu bisa kita tetap bisa dilariin. Jadi mungkin murahnya di simpelnya itu aja, simpelnya bisa juga. Itu boleh ya. Ya. Terus kalau jadi mahal ya mungkin karena memang gear apa sebagainya, industrinya itu juga jalan ya, sepatu ada teknologinya, jersey sebagai macam itu juga ya tahu sendiri lah, mungkin dari harga dan sebagainya mahal-mahal gitu kalau soal gear. Di sisi lain ya masalah itu ada dari kalangan tertentu yang akhirnya terus nggak pede ikut event lari, terus ikut komunitas, karena sepatunya itulah, kita sepatunya gini, jadi nggak pede terus gabung gitu. Akhirnya banyak juga yang kayak gitu ternyata. Ya, coba. Ya kalau itu beberapa memang mungkin ada ya, tapi kan itu balik lagi ke orangnya ya, tujuannya dia Sama lari teman-temannya itu juga sih. buat apa, tergantung juga circle-nya. Kalau memang circle-nya ya memang nggak mendukung, dan ya karena kan ada beberapa mungkin kayak circle-circle yang mungkin pelari itu dia mengedepankan style, yang satunya mungkin dia mengedepankan buat latihan ke performa lari gitu-gitu. Jadi ya harus pintar-pintarnya mereka memilih ininya sih, lingkungannya mereka gitu aja sih. Betul. Support. Mungkin juga ada yang circle yang pakai gear itu terus lari sebentar terus masuk resto arisan gitu. Ya bisa. Kalau zaman sekarang mah kayak misalnya lari cuma berapa, Terus buat foto-foto. terus buat foto, sebenarnya itu nggak apa-apa. Yang penting dia udah lari, ada sehatnya juga gitu. Menurut aku nggak apa-apa kayak gitu. Kadang kan misalnya kalau lagi lari juga tiba-tiba kayak, duh tiba-tiba males, mager, jalan aja jalan, konten ya apa-apa. Iya. Yang penting udah ada gerakan untuk berolahraga gitu. Iya. At least kalau pelari itu ya sebenarnya mereka tuh suka lari ya mas, suka lari. Cuman kayak masalah apa namanya gear apa sebenarnya yang mahal-mahal itu sebenarnya itu lebih ke pilihan mereka. Betul. Kadang ada yang pakai sepatu yang contohnya kayak plat karbon, itu kan memang sepatu mahal. Ada di desain memang kalau secara fungsi bukan untuk pelari-pelari yang memang larinya mohon maaf nih kayak mungkin pace-nya pace 5, pace itu kecepatan lari per kilometer, pace 5 atau pace 7 dan sebagainya kalau di flat itu. Nah itu cenderung akan teknologinya berfungsi baik tuh ketika yang mereka emang pelari-pelari yang kenceng, kayak dia mampu lari pace 3 per kilometernya. Nah itu akan jauh lebih efektifnya di situ. Tapi orang menilai bahwa sepatu itu bagus, jadi mereka memilih buat membeli itu ya. dipakai, nggak masalah gitu. Saya kayaknya pace 20 kayaknya. Jadi nggak masalah mau Pace berapapun. saya sih nggak terlalu masalahkan soal gear orang itu pakai sepatu ini tapi orangnya lambat atau
larinya masih seperti itu aja lah, biasa-biasa aja, nggak peduli, yang penting asal dia ini. Tapi di satu sisi ya peruntukan realnya itu sebenarnya untuk itu gitu. Nah, aku kemarin sempat pas event yang Kartini Run itu, aku sempat kaget, lah kok semua pesertanya dapat medali. Apa namanya, ini jurang nih. Saya kan cuma 1, 2, 3. Karena baru pertama kali ikut ya. Oh. Pertama kali ikut aku bawa anak-anak kedua. Kalau yang pertama udah langsung hilang. Yeah. Terus yang kedua baru 6 tahun kan. 6 tahun ya pelan-pelan aja. Ternyata aku ya ditinggal juga. Nah, kalau nggak takut itu anakku misalkan udah kecapean terus berhenti di mana, ya kayaknya udah potong jalur tuh. Tapi ternyata akhirnya finish juga dan oh ini ternyata maksud medali ini Iya. apa namanya, finish, bisa finish. Finish dapat medali. Itu jadi berkesan, yang tadinya sama sekali nggak berkesan. Kalau misalnya aku potong jalur mungkin kayaknya nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Memang di event-event memang selalu seperti itu ya. Untuk finisher memang ada medali khusus ya itu ya. Semua sebenarnya bisa dapat kecuali tidak melebihi COT atau cut Batas off time ya. waktunya, Batas waktunya. Biasanya kan ada event-event yang emang ada batas waktunya. Jadi kalau yang sudah melebihi batas waktu biasanya ada yang tidak mendapatkan medali. Kayak Tapi gitu. kalau race-race di Indonesia masih cenderung aman sebenarnya tuh. Kalau yang Assalamualaikum. jadi COT-nya masih inilah, nggak yang manusiawi aja. Jadi asal kita kadang lari jalan pasti bisa Tetap. tetap finish. Istilah kalau di kota-kota memang bahkan udah rame itu ya, naik run gitu ya. Iya. Night run. Night sudah. run. Malam hari gitu. Soalnya fasilitas mereka mendukung dari pencahayaan gitu. Kalaupun Atau yang enggak pun mungkin mereka kalau bawa iya. Bawa Ataupun lampu. mereka karena memang nggak ada, dia udah terjun lari seneng, cuman kayak kalau orang yang sudah rutin nih Mas, udah rutin, dia tuh ada kecenderungan buat kayak lari itu jadi semacam ya bisa dibilang kecanduan gitu loh. Kalau mereka nggak lari tuh kayak ada yang kurang. Itu hampir semua pelari tuh merasakan hal kayak gitu. Iya. Jadi kadang ada orang yang malam-malam tuh ya tetap disempetin lari gitu. Terlepas dari mungkin baik buruknya ya, itu ada plus minusnya ya kalau malam. Tapi mereka bakalan nyempetin itu. Ada yang pagi banget, ada yang malam gitu, tetap disempetin. Badan nggak pegel-pegel. Kemarin aku lari ya seminggu badan masih pegel ya. Mungkin karena pertama kali pertama ya. kali, Tapi dan- biasanya kalau habis lari tuh kalau sakit-sakit besoknya harus lari lagi tuh. Itu. Iya, jangan sampai enggak. Itu sampai sekarang belum lari lagi. Oh, iya. Nah, iya. Udah berapa Nanti bulan kalau nih? mulai lagi, habis selesai nggak dilanjut, sakit lagi tuh. Oh, Karena harus berkelanjutan. ya, satunya berkelanjutan dan sebenarnya Gerak gitu. kalau saya kan memang basicnya pelatih fisik, pelatih. Jadi kalau buat lari itu memang ada tahapannya, nggak bisa kita secara ini ya, saya dari bahasa ininya, secara step by stepnya itu kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung ikut event, meskipun jarak 5-7 kilo itu tetap kita harus ada latihan adaptasi. Biar apa? Biar ketika kita finish ya nggak ada masalah, entah itu terutama di setelah race-nya sih. Kalau yang mereka udah terbiasa latihan itu kan result itu, hasil lari itu masalah kecepatan, tapi masalah setelah finish dan sebagainya dia bisa menghandle karena udah biasa gitu, lari segitu tuh udah biasa. Banyak kan, jadi step by step. Oh, itu Jadi harus sepanjang melewati lari itu proses. kayaknya udah kunang-kunang semua. Terus kalau boleh nanya nih, Mas. Motivasi apa sih kemarin bisa ikut? Akhirnya memutuskan untuk ikut gitu. Atau penasaran? Gitu. Aku tuh ya ibaratnya mau ikut apa aja, kemana aja itu biasanya digratisin. Yang kemarin itu aku 3 orang itu bayar. Motivasinya aku pengen sesekali nggak ngambil foto, nggak ngambil video, aku pengen jadi peserta. I see. Jadi peserta ngajak anak-anak, terus biar nambah value-nya aku bayar seperti yang lain gitu. Dan luar biasa kemarin anakku yang kecil itu jadi peserta termuda yang kategori cewek. Oh. Keren.
dan aku disalib jauh ya. Ya pas 20 tadi katanya ya. Terus 20 ya. Ya. Nah, memang ada kebanggaan ya, ada kebanggaan ketika bisa finish terus sempat bisa lari lagi, tapi kayaknya lebih seru nih kalau lari ada temennya gitu. Itu yang akhirnya terus kita ngobrol-ngobrol kemarin sama Mas Lolo, terus akhirnya itu dengar ini Banjarnegara Runner itu. Nah, kalian pengen nambah temen juga, terus kalau misalkan ada lari yang mungkin yang pemula-pemula lah kita bisa ikut. Soalnya ini udah mulai overweight ini. Oh iya. Itu sih Ya. akhirnya makanya ini harus ngobrol sama teman-teman pelari, minimal ya paling nggak seminggu sekali kan kita tahu ukur nanti sehari berapa menit aja lari gitu. Jadi di Banjarnegara juga banyak program sih, kayak agenda-agenda gitu. Karena kan biasanya ada di hari Rabu, biasanya kan ada malam tuh. Rabu biasanya night run, terus ada afternoon run biasanya di hari Jumat. Kalau Sunday morning itu ada di Minggu pagi. Nah, kita sebenarnya sering juga di itu CP, cuma ya nggak lari. Pakul-pakul ya. Kejajan akhirnya malam mainnya kejajan, nggak lari, paling seputaran itu jalan terus jajan gitu. Nah, cuma ada keraguan nih ketika pengen ikut ke komunitas, yaitu ya kita nggak ada gearnya, maksudnya standar aja, terus takut ditinggal jauh. Iya. Itu kadang-kadang itu yang bikin ya nanti kita balik kandang ya. Iya sih, sebenarnya banyak teman-teman juga yang kalau misalnya mau ikut pasti, tapi nyong naik Melayu aja ditinggal ya. Tapi kalau lari jangan ditinggal ya, gini. Terus ya itu, kalau misalnya berada di circle yang tepat atau support yang tepat, pasti bakal ya tenang aja, dikasih tahu. Ini tuh nanti juga di belakang juga ada gerbongnya masing-masing. Di belakang juga nanti kalau nggak kuat ada bakal yang nolongin. Terus misalnya kalau nggak punya sepatu yang proper ya yang ada aja dipakai, yang penting bisa buat lari gitu. Pasti selalu diedukasi kayak gitu teman-teman yang baru join, kan kadang kan baru pemula. Ini siapa yang baru pemula, nanti dikasih tahu. Nanti sama ini ya, barang yang ini gitu. Karena kan kalau misalnya kita udah lari di gerbong, biasanya kan ada yang emang dia udah ada di PES yang menurut dia yang kayak misalnya PES 7 itu lumayan ya. PES 7 biasanya itu di pasukan sendiri ada. Nanti yang 8 ke 8, 9, 10 bahkan itu juga pasti ada gerbongnya sendiri. Biasanya kita buat kayak gitu. Jadi kalau yang mau ngebut bisa ngebut. Di awal juga ada yang ngawal gitu. Di akhir ada yang ngawal. Jadi ada yang ibaratnya kayak apa ya, kalau di lari tuh ada pesernya. Jadi di setiap gerbongnya itu ada yang mimpin. Misalnya mau di PES 7 silakan ikut PES 7. Di PES yang mau di PES 9 karena mungkin pemula atau 10 nanti tetap bakal ada yang ibaratnya nemenin gitu. Iya. Karena kan klub lari kita kan bareng-bareng gitu. Iya. Ya, silaturahmi tadi itu. Iya, betul sekali. Ini latihannya seperti apa, atau untuk mulai membiasakan untuk larinya itu yang sebaiknya dilakukan? Kalau aku kan kemarin berarti kalau menurutnya versinya masukan kan salah sekali bertahun-tahun ya enggak sugas ya walaupun kebanyakan jalan gitu ya jogging. Itu ya hitungannya jalan ya sebenarnya. Nah kalau kita mau mulai lari tuh sebenarnya ada beberapa ini sih. Yang pertama tuh dari ini, sebelum kita ngomongin memang mau rutin di pola, kalau bisa di pola makan sama pola tidurnya dulu. Kalau udah tidurnya bisa rada ke kontrol, kita mau latihan lari rada udah enak gitu. Enteng gitu. Kalau kita kurang tidur terus lari, nah itu salah satu resikonya juga di ininya kita, apa di konsentrasi apa segala macam, itu kan kondisi badannya capek menurun. Nah itu kalau bisa perbaiki dari tidur dan makan. Nah habis itu
latihan itu memang bertahap. Katakanlah belum kuat lari ya, katakanlah hitungannya buat tempuh 5 kilo kan itu jarak yang bagi orang yang belum pernah sama sekali itu kan jarak yang panjang. Nah itu harus kita ada istilahnya tuh bangun kayak daya tahan, kayak kita latihan itu bertahap kayak jogging lari gitu. Jadi kadang 1 menit lari, nanti 1 menitnya jalan. Nah itu dibiasakan berulang-ulang gitu selama beberapa menit, katakanlah mulai dulu coba dari 20 menit, nanti 30 menit, nanti kalau udah diperpanjang durasinya yang tadinya 1 menit jalan 1 menit lari ditambah jadi 2 menit lari, nanti jalannya sama 2 menit gitu, macam-macam. Nanti lama-kelamaan itu kalau udah berulang itu jadi kebiasaan, tubuh juga udah beradaptasi, lama-kelamaan bisa. Banyak kok orang-orang yang memang dia basicnya nggak sama sekali olahraga, tapi seiring berjalannya waktu juga udah terbiasa. Tapi memang harus rutin, nggak bisa Proses, kayak ya. 1 minggu ini kita lari, minggu depan berhenti. Pasti bakalan ini Mas Sugeng naik sama turun. Mbak Ayang juga setiap hari lari. Enggak. Kalau di lari kita harus, meskipun namanya lari ya, itu sebenarnya harus ada latihan penunjang kayak penguatan, entah itu gym atau pakai body weight gitu-gitu. Nah terus ada recovery atau istirahat. Jadi lari nggak bisa sebenarnya kita lari tiap hari ya. Ya kapasitas tiap orang tuh beda-beda. Ada yang larinya tiap hari, tapi dia bisa memaintain atau mengatur pola latihannya, intensitasnya biar balance tuh antara, mungkin kadang ada yang dia tuh pelari yang kantoran atau yang dia tuh juga sibuk kerja. Nah dia tuh harus balance, jangan sampai lari itu juga mengganggu kegiatannya mereka. Jadi emang harus ada ininya, nggak melulu Ada soal yang- lari, ya. jadi ada istirahatnya gitu. Ada yang meluangkan waktu untuk lari gitu, Iya. ibaratnya ya. Dan harus step by step lah kalau ini latihan. Jadi nggak perlu narget jarak atau pace-nya dulu, yang penting Durasinya dulu boleh. Berproses. Kalau jarak ya, mungkin saya harus lari 1 kilo, 1 kilo jauh. Tapi kalau misal bisa per 100 atau apa gitu. Tapi kan kayak per 100 apa itu kan kita harus ada mungkin kayak di lintasan, mungkin jelas itu ya ada perlintasan itu 400. Tapi kalau di jalan raya udah kita durasi aja, atau apa sekedar mungkin kalau Mas kuatnya jalan ya udah jalan berapa. Menit. Kadang ada yang berapa menit, ada yang berapa kilo kayak gitu. Nanti mulai dari kalau jalan udah ngerasa aman lah, saya jalan 5 kilo kuat, coba yang 1 kilonya jogging gitu. Macam-macam. Orang depan aja. Naik motor ya. Ya itulah. Dulu kan sempat tren sepeda tuh. Itu memang sepedanya udah ditinggalan terus pindah ke lari, sepedanya udah selesai dijual terus ganti beli sepatu. Kalau di Banjarnegara anak-anak mudanya kayak gimana? Kalau di Banjar, kalau mungkin yang sekarang ya. Kalau yang sekarang karena kita juga sering lihat ada klub-klub sepeda, jadi sepeda tetap ada masanya juga. Maksudnya ada apa sih ya namanya, orang-orangnya juga gitu. Jadi nggak cuma FOMO-FOMOan aja. Emang ada yang emang suka lari sendiri, suka sepeda sendiri, kayak gitu-gitu. Jadi mereka tetap ada agenda masing-masing. Bahkan yang biasanya sepeda juga sekarang juga ikut lari gitu. Jadi tetap dua-duanya tuh tetap balance. Bahkan Gitu. yang dulu kaum berbahan pun sekarang juga ikut lari ya. Iya. Iya. Tapi itu aku seneng banget loh. Temenan, bahasa Jawa keluar. Diguyu. Karena apa ya? Kalau ngajak temen lari tuh kadang kan kayak sulit gitu kan. Kayak kan pengen nih kita lari ngajak teman, yuk olahraga gini-gini. Sebenarnya bukan karena kefomoan itu yang sekarang ya, cuma kayak ayolah bergerak bersehat sama gitu. Jadi FOMO-nya kita manfaatin Iya, aja betul. gitu ya. Karena positif ya. Iya betul. Kalau aku sih setuju itu. Nggak masalah sih FOMO positif. Kalau FOMO yang negatif lah ya nggak usah diikutin. Nah,
kaitannya sama lari nih, dalam waktu dekat ada apa namanya, ada event-event itu nggak? Kalau misalkan kan masih ada beberapa waktu nih, biar barangkali teman-teman pengen dapat info event itu, dalam waktu dekat aja deh, ada event apa aja itu. Ada informasinya. Kalau event di Banjarnegara ya, mungkin yang kalau terdekat tuh di bulan apa ya? Kalau kita dari komunitas ya, kalau dari komunitas yang memang udah ini dari Banjarnegara Runner itu, sebenarnya kita event kolaborasi tuh ada Mas, hampir kalau sekarang hampir tiap minggu tuh. Tiap minggu ada. Ini event yang kecil gitu, katakanlah kita kolaborasi sama apa namanya, dia yang punya usaha, katakanlah contohnya yang udah nih kayak cafe gitu kan, coffee shop. Umumnya kita jadiin itu jadi start dan finishnya, jadi titik poinnya, meeting poinnya dari situ, nanti start finish di situ. Di satu sisi kita teman-teman dapat apa namanya, tempat buat lari, dapat rute baru buat lari juga. Nah di satu sisi yang punya coffee shop jadi bisa ngenalin, oh ini loh saya punya tempat itu. Nah ada di sini. Hal-hal yang sama mungkin kayaknya tiap bulan sekarang kita udah ada. Tiap minggu. Nah ya tiap minggu. Kalau tiap bulan Juli tiap minggu. Nah kalau yang kemungkinan jadi salah satu yang terbesar rencananya sih Bismillah. terbesar itu di bulan September. Ada namanya apa? Kita namanya Seruling Mas Banjarnegara Run. Jadi di sini Seruling Mas. Start finishnya di sini. Start and finish di sini. September ya. Yap. Tanggalnya udah keluar belum? Tanggalnya ini boleh di-spill nggak sih tanggalnya? Tanggalnya boleh di-spill nggak sih? Kalau nggak, pendaftaran mulai kapan aja deh, terus informasi. Pendaftaran Tanggalnya boleh di-spill nggak sih? Oke. Di bulan September, insya Allah tanggal 14 September. Jadi kalau bisa teman-teman keep tanggal deh. kategorinya Kategorinya 5 kilo, 5 sama 10 ya Om? 5 sama 10. Ya, 5 kilo sama 10 kilo. Kita sekalian ini aja ngajak yang punya. Nah, ini yang iya betul. Ambil apa? Iya. Oke. Betul banget nih. Ini dia bapak kami. Bapak. Seruling Mas Banjarnegara Run. Banjarnegara. Oh, berarti nggak ada Seruling Mas. Oh iya. Oh, nggak ada Kan Seruling itu Mas. apa namanya, filosofinya itu Banjarnegara itu sekaligus Banjarnegara dan Banjarnegaran kayak gitu. Banjarnegara Run tapi kita gabungkan jadi Banjarnegaran. September tanggal 14. Apa kategorinya, terus apa dan lain sebagainya. Ya. Pendaftarannya di mana gitu. Kategorinya itu 5 km putra, 5 km putri, 10 km putra dan 10 km putri. Tuh, terus kemudian pendaftarannya nanti dimulai awal Agustus sampai dengan akhir Agustus, 1 bulan penuh nanti. Terus untuk biaya pendaftarannya langsung aja kita sepil. Untuk yang 5 kilo itu 195.000. Kalau untuk yang 10 kilo 245.000. Fasilitasnya? Itu udah dapat apa aja? Fasilitasnya kita dapat jersey, terus kemudian dapat medali finisher, terus kemudian BIB dengan timing chip, terus kemudian ada refreshment, water station, kemudian ada respect dengan berbagai isi promo produk-produk sponsor, terus kemudian juga ada hadiah untuk pemenang podium, juara 1, 2, 3 putra, juara 1, 2, 3 putri, baik itu 5 kilo maupun 10 kilo. Terus kemudian juga ada door prize, ada hiburan juga. Yap. Oh, penuh pokoknya. Oke. Lengkap-lengkip. Kayak termasuk itu ya, bonus Nah, bonus. Jadi itu udah termasuk masuk ke kebun binatang, juga termasuk donasi ke satwa kita, karena itu kampanye kita dari Seruling Mas Banjarnegaran adalah Run for Animal. Oh. Run for Animal. Jadi
turut melestarikan satwa-satwa yang ada di lembaga konservasi. Oke, itu Seperti teman-teman yang berarti September ini aku masih bisa ada persiapan ya. Iya, nah Latihan dulu. kalau misalnya mau Latihan latihan bareng. bisa hubungi Coach Sugeng. Bareng Banjarnegara. Gabung ke 3 kita kali. dulu ya, gabung ke Iya. klub kita dulu. Ikut agendanya seminggu 3 kali aja udah finish strong gitu. Lumayan tuh. Yang penting kan Tapi ya yang itu mungkin jangan ditinggal. Enggak. Enggak, kita Kalau enggak kalau suka nyari ninggal-ninggal. yang cepet-cepet nggak di komunitas. Iya. Kalau mereka latihan sendiri, ada sebenarnya beberapa teman yang mungkin larinya kenceng, ya mungkin bisa gabung ke situ. Kalau yang di komunitas kita lebih ke ya lari bareng, santai, sharing gitu aja. Pak Direktur itu juga lari juga apa Ya. sepedaan apa rebahan? Lari dia Lari. beliau ini. Lari dia, iya, Bapak lain namanya- lari. apa namanya pengen sebenarnya cita-cita dari dulu pas mulai lari itu karena apa? Karena kita lari, saya lari itu nggak pernah dapat podium, nggak pernah menang kayak gitu. Jadi akhirnya mending gawe dewek. Nanti sebelum acara mulai naik podium dulu. Jadi kita yang punya, kita yang ngasih. Mending bikin sendiri ya. Kita akhirnya tercapai. Sebenarnya ini sih acara yang kedua, acara besar yang kedua. Dulu bulan Desember tahun 2023 itu sempat kita ngadain. Kita ngadain kerjasama sama Kodim dalam rangka Hari TNI Angkatan Darat. Kita ngadain lumayan juga, dulu pesertanya juga sampai 1000-an di sini juga. Hanya dulu tidak ada medali dan tidak ada jersey, sehingga harganya masih 50 ribuan kita. Kalau sekarang ada jersey, ada medali, dan BIP-nya menggunakan timing chip, jadi udah lebih akurat. Target peserta berapa nih buat September? Kita target peserta 1.500 peserta, insya Allah runner-runner di seluruh Indonesia ikutlah meramaikan. Jadi nggak ada pembatasan usia ya. Anakku udah masuk baru 7 tahun nih. Nggak apa-apa, ikut aja nggak apa-apa. Nanti nganggo stroller, pakai stroller atau juga boleh. Hiburannya dangdutan apa? Kita Ada jazz apa? Campuran. Campuran, ada dangdutan dan dimungkinkan mungkin juga ada DJ-nya. Terus kemudian ada koploan. Pokoknya seru. Terus kemudian kalau setelah lari pengen berenang, kita juga udah free kolam renang. Nah, udah free kolam renang, jadi kalau capek habis lari bisa langsung nyemplung kolam renang, itu free. Karena harga pendaftaran itu ya sudah termasuk tiket, sudah termasuk donasi, sudah termasuk kolam renang. Kaget aku. Masuk ketemu dengan ini. Ya. Yakub. Oke. Itu teman-teman barangkali Assalamualaikum. kayaknya pengen lari. Nah, bisa dicatat itu 14 September di note dulu. Terus penutupan pendaftaran 31 Agustus. bisa pendaftaran selama bulan Agustus. Pendaftaran di mana? Pendaftaran nanti yang online nanti ada di www.serulingmasrun Nah, di bawah sini ya nanti. 2025.com. Atau bisa datang Instagram langsung sini juga atau bisa. apa? Di Atau Instagramnya. kalau mau ke Instagram, kalau informasi lebih lanjutnya di Instagram di Banjarnegara apa sih? Banjarnegararan. Banjarnegararan 10K _ 10K atau di Banjarnegara _ runners. Yaps. Atau Betul. yang datang ke sini bisa daftar juga. Bisa, nanti Mas. kita akan buka beberapa outlet untuk pendaftaran offline. Kita akan kerja sama-sama dengan kafe-kafe untuk membuka pendaftaran offline. Oke, itu sambil di note itu sambil persiapan fisiknya juga karena door prize-nya harusnya menarik ini. Advertisnya menarik. Menarik banget sih. Harus ikut sih. Wajib. Yang pengen ketemu Ayun ya di hari H nanti ya. MC-nya dia. MC-nya beliau. Oke, event Terus- lari itu banyak. Tapi event lari yang di kebun binatang dan juga donasi untuk satwa hanya di Seruling Mas Banjarnegara 2025. Asik.
Hen. Kok jadi pes? Buat teman-temanku yang belum pada lari, yuk lari. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting semangat. Aku akan selalu ada di sampingmu. Sih. Coba Coach Sugeng. Kalau saya buat teman-teman yang terutama di daerah Banjar, kalau mau belajar lari bareng atau mungkin cari teman lari bareng, gabung aja di latihan kita di Banjarnegara Runner. Bisa di follow IG-nya, terus juga diikuti kegiatannya. Biasanya kita juga info-info seputar lari, event-event di luar atau di dalam kota, biasanya kita share di grup. Terus kalau ada volunteer event, kita juga biasanya share di grup juga. Tuh. Jadi jangan lupa buat join di Banjarnegara Runner. Nah, Follow cukup. Instagramnya Banjarnegara Runners di sini. Nanti di WA. Oke. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Lari, yang penting lari dulu, latihan dulu. Bukan nabung buat gear dulu. Wah, Ya, boleh. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Dadah.